Saudara-saudaraku, pernahkah memperoleh cerita dari seorang pendaki gunung? Tidak dapat kita bayangkan betapa banyaknya rintangan dan cobaan yang mereka harus hadapi. Namun para pendaki tetap berusaha sampai ke puncak. Konon katanya, ketika telah sampai puncak gunung, akan mendapatkan pemandangan dan keindahan yang tiada taranya. Dikisahkan seorang pemuda yang terobsesi ingin mendaki gunung yang dikenal sangat indah. Dengan segala persiapan yang telah dilakukannya, ia berangkat dengan penuh keyakinan. Pada saat sampai di lereng gunung, ia merasa bingung jalan mana yang harus ditempuh. Beruntung dari kejauhan terlihat olehnya ada gubuk petani dengan asap mengepul ke udara. Pikirnya, gubuk tersebut berpenghuni. Inilah kesempatan baginya untuk bertanya. Benar saja, di dalam gubuk tersebut ada seorang petani yang sedang menikmati secangkir kopi pahit dengan hidangan jagung rebus. Dari petani itu ia mendapatkan petunjuk bahwa jalan menuju puncak gunung bisa melalui jalur sebelah kiri. Tanpa pikir-pikir lagi, lantas ia pergi memilih jalur sebelah kiri. Selama dalam perjalanan, ia menemukan banyak rintangan karena bebatuannya semakin ke atas semakin sulit untuk didaki dan dilewati. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke gubuk kakek tadi dan meminta jalan yang lain. Si kakek lagi-lagi memberi petunjuk pada si pemuda itu, jika jalur sebelah kiri sulit didaki karena bebatuannya sulit dilewati, untuk mencapai puncak gunung dapat melalui jalur sebelah kanan. Kemudian si pemuda itu memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan. Ia melewati jalur sebelah kanan ini dengan penuh keyakinan. Namun, tidak begitu lama setelah menyusuri jalur ini, ia mendapati banyak sekali duri. Semakin naik ke atas, semak berduri semakin lebat, dan ia pun mulai mengeluh. Akhirnya ia pun memutuskan kembali ke gubuk petani tadi. Kakek, aku ingin sekali bisa sampai ke puncak sana. Tetapi ketika melewati dua jalur tadi, aku seperti mondar-mandir di tempat yang sama. Aku seperti tidak bisa mendaki lebih tinggi lagi, dan terpaksa harus kembali ke sini tanpa hasil. Tolong tunjukkan jalan lain yang lebih mudah dan bisa untuk didaki, agar aku bisa sukses mendaki gunung ini. Demikianlah permintaan si pemuda itu setengah merengek meminta belas kasihan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah si pemuda malang itu? Wahai saudara-saudaraku, untuk sampai puncak gunung tidak ada jalan yang mudah dan rata untuk dilalui. Untuk menuju puncak, kita harus melewati banyak rintangan dan cobaan, bebatuan dan semak belukar. Bahkan jalan buntu sekalipun harus tetap
kita cari jalan keluarnya selama kita mempunyai tekad yang besar untuk menuju ke puncak. Selama keinginan kita kuat, akan dapat melangkah setapak demi setapak, lalui dengan penuh kesabaran. Nikmati proses itu dengan sekali-kali mengagumi pemandangan yang indah ciptaan Tuhan. Boleh sambil bersiul, bahkan boleh sambil menyanyikan lagu-lagu country. Itulah pelajaran hidup. Untuk menuju puncak kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Selamat berjumpa kembali dalam Bincang-Bincang bersama Profesor Budimansyah. Pada pertemuan kali ini kita akan memperbincangkan strategi mengubah nilai-nilai instrumental yang lemah menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat. Sebagai jawaban dari persoalan pada episode yang lalu, yakni bagaimana merespon pola pencapaian tujuan yang non-prestasi yang sangat tidak cocok bagi pembangunan. Tidak berpanjang kata lagi, langsung saja Profesor Budimansyah. Mbak Mutiara, untuk merespons pola pencapaian tujuan yang non-prestasi adalah kita harus bersikap non-konformis terhadap pola tersebut. Ini merupakan tugas yang sangat berat, sebab harus mengubah masyarakat kita dari nilai-nilai instrumental yang lemah, yang lebih menggantungkan diri kepada orang lain, menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat, yang lebih percaya pada kemampuan sendiri. Yang disebut terakhir itu tiada lain adalah respons non-konformis terhadap pola pencapaian yang non-prestasi, yang bersifat santai, terutama sifat kurang ulet dan lamban, serta sifat mudah menyerah atau give up apabila masalah datang menghadang. Betul, Profesor. Tugas untuk mengubah masyarakat kita dari nilai-nilai instrumental yang lemah, yang lebih menggantungkan diri pada orang lain, menjadi nilai-nilai instrumental yang kuat, yang lebih percaya pada kemampuan sendiri sangat berat. Ya. Jika begitu, apa yang mesti kita lakukan? Benar memang, mengubah sikap masyarakat tidaklah mudah. Namun baiklah, kita sejenak mengamati contoh lebih konkret, mengambil pelajaran dari alam raya. Apa maksud Profesor kita dapat belajar dari alam raya itu? Apakah belajar dari tumbuhan, hewan, atau seperti apa? Ya benar, mari kita belajar dari salah satu hewan, yakni ikan salmon. Salmon adalah ikan yang hidup di laut, akan tetapi ia lahir di sungai. Ikan salmon betina akan bertelur di dataran sungai yang tinggi. Ia harus melalui jeram-jeram yang sangat kuat arusnya. Tetapi mereka mencobanya tanpa lelah. 1 kali gagal, 2 kali masih gagal, 3 kali juga gagal, 4 kali bahkan 5 kali masih gagal juga. Tetapi ke-6 kalinya mereka berhasil naik ke jeram itu. Ya, mari kita berbincang tentang situasi dunia sekarang ya, yang memasuki revolusi industri keempat. Sebetulnya revolusi industri itu sudah dimulai yang pertama itu pada pertengahan abad ke-18 di Inggris ya, ditemukan mesin uap. Pada saat itu industri tekstil
itu menjadi maju, ya, pertenunan di Inggris menjadi maju. Kemudian selanjutnya digunakan mesin uap itu untuk menggerakkan kapal-kapal laut, sehingga kapal-kapal laut itu berlayar bukan dibantu lagi oleh angin, jadi menggunakan tenaga mesin uap sehingga kecepatannya bertambah. Selanjutnya revolusi industri kedua itu ditandai ditemukannya listrik dan ban berjalan, conveyor. Oleh karena itu pada saat berlangsungnya revolusi industri kedua, industri assembling menjadi bertambah maju sebab proses produksi lebih cepat dibantu ban berjalan dan listrik. Selanjutnya revolusi industri ketiga ditemukannya komputer dan robot. Nah saat itu kemajuan industri, kemajuan masyarakat bertambah sebab tenaga manusia sudah mulai digantikan oleh robot gitu ya. Ditemukan pertama kalinya komputer gitu, komputer purba yang sangat besar. Dan selanjutnya akhir-akhir ini kita sedang masuk ke era revolusi industri keempat yang ditandai oleh perpaduan antara otomatisasi dan cyber. Dan salah satu sebutan lain sekarang itu disebut Internet of Things, jadi era internet untuk segala. Wow, jadi begitu rupanya perjuangan ikan salmon untuk bertelur. Ya. Selanjutnya bagaimana, Prof? Setelah sampai ke hulu sungai, sebelum bertelur, ia akan mengepakkan ekornya dengan tujuan untuk menyapu kerikil dari dasar sungai. Akibatnya, di dasar sungai itu terbentuklah cekungan. Nah, di cekungan itulah ikan salmon betina bertelur. Telur yang telah dibuahi oleh ikan salmon jantan akan ditutup oleh kerikil. Ikan salmon betina lalu pergi ke tempat lain untuk bertelur lagi dan bertelur lagi sampai telurnya dalam ovariumnya habis. Tak lama kemudian, sebagian besar ikan salmon betina akan mati karena kelelahan. Ternyata sedemikian heroik perjuangan ikan salmon betina untuk bertelur ya, Prof. Hingga sampai titik darah penghabisan. Merupakan perjuangan yang sangat keras. Selanjutnya bagaimana, Prof? Setelah telur-telur itu menetas, anak ikan akan menghabiskan waktunya untuk hidup di sungai antara 6 bulan sampai 3 tahun. Setelah itu ikan salmon muda akan berenang menuju laut. Dan ketika ikan salmon sudah cukup dewasa, sekitar berusia 5 tahunan, dan sudah waktunya bertelur, mereka kembali ke hulu sungai tempat mereka dilahirkan. Benar-benar sangat luar biasa perjuangan ikan salmon itu untuk melangsungkan keturunannya. Lalu, pelajaran apa yang dapat dipetik dari cara hidup ikan salmon tersebut, Prof? Rupa-rupanya orang Jepang belajar dari cara hidup ikan salmon menjadi sebuah mentalitas yang dikenal sebagai semangat Bushido, yakni suatu kode etik kepahlawanan golongan samurai, yang kemudian menjadi salah satu kepribadian bangsa Jepang yang berhasil mengawal dalam proses transformasi dari negara terisolasi dan miskin menjadi negara modern dan eksis dalam percaturan dunia. Tetapi saudara-saudara, apabila kita coba kembali ke masa yang lebih jauh ya, sebetulnya revolusi industri itu bukan kali yang pertama gitu. Sebelum atau bahkan masih zaman prasejarah, misalnya masyarakat bangsa di dunia ini, peradaban itu dimulai dari peradaban batu kan. Pada saat orang-orang itu menggunakan perkakas itu dari batu, terbuat dari batu. Jadi alat yang pada saat zaman batu yang paling canggih ya terbuat dari batu, untuk berburu, ya untuk berladang dari batu. Kemudian tidak begitu lama berubah masa itu menjadi zaman perunggu. Zaman perunggu itu semua perkakas yang untuk membantu manusia bekerja itu terbuat dari perunggu.
Jadi zaman perunggu itu bukan karena batu habis, tetapi pada saat zaman perunggu apabila ada seseorang atau masyarakat masih menggunakan perkakas dari batu itu terlambat, kuno gitu. Oleh karena itu penyesuaiannya seperti itu. Selanjutnya dari zaman perunggu berubah menjadi zaman besi. Pada zaman besi semua perkakas yang digunakan terbuat dari besi, ya. Tombak, kemudian panah, anak panah, golok dan sebagainya itu senjata atau perakas itu dari besi. Alat-alat hidup lainnya. Dan berubah lagi sekarang adalah zaman Internet of Things. Sehingga memang yang membantu untuk mempermudah upaya jiwa manusia itu adalah internet. Makanya Internet of Things. Itu sebetulnya bagaimana apabila kita mengkilas balik sejarah peradaban, ya. Dari mulai revolusi industri sampai yang pertama sampai keempat, dan jauh sebelum itu kita dunia ini atau masyarakat peradaban dunia itu dimulai dari zaman batu, zaman perunggu, zaman besi, dan sekarang sudah zaman internet untuk segala. Budimansyah, sepertinya sifat kebanyakan orang kita agak berlainan dengan sifat-sifat dari semangat Bushido. Apakah benar, Prof? Sifat dari kebanyakan orang kita memang berbeda dengan semangat Bushido. Orang kita sering mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi baru 2 kali menghadapi masalah sudah menyerah. Oleh karena itu orang-orang kita sulit mencapai sukses. Orang Jepang mungkin mengatakan, keluar dari mulut harimau, masuk mulut buaya. Kemudian keluar dari mulut buaya, masuk ke dalam mulut badak. Dan keluar dari mulut badak, masuk ke dalam mulut ular. Sehingga akhirnya ia dapat mengumpulkan kulit harimau, kulit buaya, kulit badak, dan kulit ular. Dengan demikian, yang bagi kita merupakan kengerian, bagi orang Jepang merupakan kesempatan. Berdasarkan uraian tadi, maka esensi kelemahan para pelaku ekonomi rakyat adalah lemahnya budaya kerja. Apakah benar demikian, Prof? Jika dilihat dari perspektif etika kerja, memang benar seperti itu. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkannya dari instrumental lemah menjadi instrumental kuat. Inilah yang menurut hemat saya merupakan usaha meningkatkan mutu SDM dalam konteks pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur. Persoalannya adalah apa yang dapat menjadi pelecutnya. Untuk menemukan pelecut motivasi yang benar-benar handal, saya merujuk pada pengalaman masyarakat Madinah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebetulnya yang harus ditangkap oleh dunia pendidikan dengan adanya perkembangan peradaban manusia dari kuno ke modern, atau revolusi industri yang dari awal sampai sekarang itu. Yang harus ditangkap adalah bahwa secara faktual jarak antara satu revolusi dengan revolusi yang lain itu kian hari itu kian pendek. Jaraknya menjadi lebih pendek. Maknanya adalah bahwa sebetulnya yang menjadi pilihan manusia di setiap era revolusi itu adalah semakin cepat usang gitu. Semakin cepat berubah. Nah, inilah yang harus ditangkap oleh dunia pendidikan. Artinya, ambil analogi misalnya, daripada mengajarin anak membuat batu bata merah, daripada mengajarin anak membuat tembikar, daripada mengajarin anak membuat genting, lebih baik mengajarin anak menyiapkan tanah lempung agar lebih dinamik dan lebih fleksibel dengan kebutuhan. Oleh karena itu, mengajarin anak di sekolah sekarang adalah
bukan mengajarkan hal-hal yang spesifik, teknik-teknik yang spesifik, tetapi bagaimana sebenarnya secara generik menyiapkan anak-anak kita mampu berpikir yang kreatif, ya, kemudian memahami persoalan-persoalan kebutuhan masyarakat yang lebih generik, begitu, ya, kemudian punya literasi di bidang bahasa, di bidang matematika, di bidang sains, begitu. Nah, sehingga pada saat mereka dihadapkan kepada kebutuhan, mereka bisa secara dinamis mengembangkan, menyesuaikan diri. Oleh karena itu, implikasi dengan kebijakan pendidikan nasional misalnya, kita harus mulai mengubah pendekatan yang selama ini digunakan, yaitu pendekatan kejuaraan, ya, champions, menjadi berubah kepada pendekatan pengembangan kapasitas. Jadi apabila kapasitas anak dikembangkan, anak mempunyai kapasitas yang tinggi, sudah barang tentu itu akan jadi juara. Daripada hanya mengandalkan mengejar champions, begitu ya, dengan meninggalkan proses yang baik, itu tidak terlalu sustain. Kalau kita memilih pendekatan yang berbasis pengembangan kapasitas, juara itu sudah dengan sendirinya akan dicapai. Saya kira itu yang paling penting dalam kebijakan pendidikan nasional kita ke depan. Ini sungguh menarik. Bagaimana penjelasan selanjutnya mengenai pilihan terhadap pengalaman masyarakat Madinah tersebut, Prof. Budimansyah? Berbeda dengan masyarakat Barat, masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan suatu perkembangan modern yang dilandaskan pada kebaikan. Adapun landasan dari ajaran Nabi Muhammad SAW adalah akidah atau belief system, syariah atau worship system yang submisif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve. Hal mana menimbulkan akhlak atau adab yang baik, diiringi dengan karsa yang kuat, sehingga dengan demikian terciptalah muamalah atau ekonomi sosial sistem yang adil dan hanif. Ada baik dan karsa yang kuat itu selalu diperlihatkan oleh Rasulullah SAW sebagai keteladanan bagi umat manusia. Jadi, misi Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membangun peradaban modern. Betulkah demikian, Prof? Misi Islam sebagaimana diempirisasikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah membimbing umat manusia di zaman modern sampai bentuknya yang paling tinggi sekalipun. Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW pada tahun 621 Masehi menandai dimulainya era dinamis. Karena itu Islam diturunkan di tempat yang berekologi perdagangan, yang bersifat dinamis. Nilai yang berlaku adalah nilai pertukaran. Karena itu kecermatan di dalam perhitungan untung rugi atau kurbanan dan perolehan sangat diharapkan. Maka perdagangan adalah penyimpangan atau defleksi positif dari alam agraris ke alam industrial. Pada masa prakerasulan, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan adab yang baik, disertai dengan karsa yang kuat. Apakah hal yang demikian itu menjadi pertanda bahwa zaman modern itu menghendaki prestasi yang dilandasi adab yang baik dan karsa yang kuat? Benar begitu, Prof? Memang demikian, Mbak Mutiara. Pada masa prakerasulan, Muhammad telah menunjukkan adab yang baik disertai dengan karsa yang kuat. Sejak kecil beliau sudah dijuluki Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Berlandaskan kepercayaan masyarakat kepadanya, ia selalu meningkatkan karirnya dari gembala atau agraris ke manajer bisnis, kemudian menjadi suami dan partner Siti Hadijah, ratu ekspor import, dan terakhir menjadi tokoh politik yang secara cemerlang
menyelesaikan pertikaian di antara kabilah-kabilah Quraisy dalam masalah peletakan Hajar Aswad pada Ka'bah. Ya, kita sekarang coba lihat kualitas pendidikan kita ya. Satu-satunya instrumen yang dapat kita pakai ya untuk bisa membandingkan kualitas pendidikan kita dengan kualitas pendidikan di negara lain. Coba kita akan pakai hasil uji PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi semacam di negara-negara OECD itu yang ikut program PISA itu ada 79 negara yang menguji kemampuan literasi anak-anak usia 15 tahun. Dengan demikian kalau di Indonesia anak-anak usia 15 tahun itu adalah anak-anak usia kelas 3 SMP atau awal SMA. Yang diuji itu adalah 3 literasi. Yang pertama literasi membaca. Yang kedua literasi matematika, dan yang ketiga literasi sains. Hasil PISA tahun 2018 itu mencatat bahwa rata kemampuan literasi membaca anak-anak kita adalah 371. Kemudian kemampuan rata-rata literasi matematika siswa kita 379. Dan literasi sains 392. Apa itu makna angka-angka itu? Ternyata angka-angka yang dicapai oleh siswa kita itu adalah di bawah rata dari 79 negara anggota OECD. Sebab rata yang dicapai oleh anak-anak usia yang sama 15 tahun di negara-negara OECD adalah untuk literasi membaca 397, untuk literasi matematika 386, dan untuk literasi sains lebih tinggi lagi 403. Inilah yang cukup memprihatinkan bagi kita, sebab dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain sebetulnya rata ya. Rata yang kita capai itu adalah ada juga dicapai oleh negara-negara lain yang hanya 23% saja. Sisanya sebetulnya di atas rata-rata dari kita. Itu sebetulnya yang harus kita perhatikan. Apa yang dilakukan pemerintah misalnya sejak tahun 2015 ya, kita sudah melakukan program yang namanya Gerakan Literasi Sekolah. Tetapi melihat hasil skor PISA 2018, artinya program kita yang dilakukan yaitu Gerakan Literasi Sekolah itu masih belum bisa membantu kepada kita semuanya. Oleh karena itu barangkali kita perlu lebih bersungguh-sungguh untuk menanggulangi hal ini. Pelajaran apa yang dapat ditarik dari riwayat Rasulullah tersebut, Prof? Pelajaran yang dapat ditarik dari riwayat Rasulullah SAW tersebut adalah karena prestasinya itulah maka beliau diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zaman modern menghendaki prestasi yang dilandaskan pada adab yang baik dan karsa yang kuat. Bagaimana halnya dengan membangun masyarakat Madinah, Prof? Ya, seperti demikian pula lah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kerasulannya, yakni berhasil membangun masyarakat Madinah atau city state dalam waktu yang sangat cepat, kurang lebih 10 tahun. Landasan masyarakat yang dibangun adalah kasih sayang atau harmoni, namun harmoni dalam karsa yang kuat. Perdagangan ditingkatkan sehingga para pedagang muslim
pendapat julukan pandai menyentuh pasir Sahara menjadi emas. Sering sekali terjadi kafilah antara Madinah dan Mekah. Akhirnya Madinah lebih unggul perdagangannya dari Makkah. Ekspor Makkah menurut Spengler merosot 200.000 pound. Inilah yang merupakan salah satu faktor terjadinya perang Badar atau perang ekonomi antara Mekah dan Madinah. Adakah pendekatan lain yang dilakukan Rasulullah yang menimbulkan pertumbuhan yang sangat cepat di Madinah, Prof. Budimansyah? Keberhasilan Rasulullah SAW dalam menimbulkan pertumbuhan yang sangat cepat atau rapid growth tiada lain berkat cara pendekatan beliau untuk pertama-tama memproduktifkan si miskin. Mereka dilecut agar meningkatkan diri mereka dari penerima zakat atau mustahik menjadi pemberi zakat atau muzaki. Hadis-hadisnya berbunyi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kefakiran itu mendekati kekufuran. Dengan menjadi produktifnya golongan miskin itu, maka permintaan pun timbul dari segala pelosok. Inilah yang melecut pertumbuhan ekonomi, maka timbullah pertumbuhan yang sangat cepat atau rapid growth dan perkembangan yang sangat cepat atau rapid development. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat sebetulnya apa yang diujikan ya dari skor PISA untuk literasi membaca itu. Sebetulnya anak-anak kita itu dengan skor rata seperti tadi dalam literasi membaca hanya 371, itu sebetulnya untuk mengukur kepada kemampuan level 2 kemampuan literasi di negara-negara OECD sebetulnya. Apa yang diukur itu? Yang diukur itu untuk level 2 kemampuan literasi membaca adalah yang pertama itu para siswa itu apakah bisa tidak menentukan ide utama dalam teks. Kedua, mencari hubungan berbagai informasi dalam teks. Dan yang ketiga, menentukan kesimpulan apa sebetulnya isi teks yang dia baca itu. Nah, jadi kemampuan literasi anak-anak kita dalam membaca itu adalah hanya sekitar 23% saja ya dari yang ideal harus dikuasai oleh anak-anak kita, sehingga skornya masih 371. Itulah sebetulnya bagaimana di sekolah harus kita tingkatkan di antaranya kemampuan literasi membaca. Di samping literasi-literasi lain, yaitu literasi dalam matematika dan literasi dalam sains. Sangat mengesankan sekali perbincangan kita kali ini, namun sayangnya waktunya sudah mencukupi. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang, yang akan memberikan simpulan apa gerangan pelecut motivasi yang menjadi daya dorong bagi manusia untuk bergerak mencapai kesuksesan. Terima kasih kepada Profesor Budimansyah atas sharing pengetahuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.